Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Satria Agung dengan NIM H05122166 akan mempresentasikan seminar Statistika 1 dengan judul penelitian Pemodelan Locally Compensated Ridge Improve Geographically and Temporally Weighted Regression studi kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dengan dosen pembimbing utama Bapak Siswanto SSC MSc. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah daftar pustaka. Pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Namun, perlu diketahui bahwa analisis regresi mengabaikan kedekatan wilayah, sehingga perlu penggunaan metode statistika lain yang memperhatikan faktor spasial. Salah satu pengembangan analisis regresi linear adalah regresi spasial yang memperhitungkan faktor wilayah. Regresi spasial merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel respon dan variabel penjelas dengan mempertimbangkan keterkaitan atau ketergantungan setiap wilayah. Setiap wilayah memiliki perbedaan karakteristik. Karena perbedaan tersebut, salah satu efek spasial yang dapat terjadi berupa keragaman antar lokasi atau heterogenitas spasial. Pemodelan Geographically Weighted Regression atau GWR merupakan salah satu jenis regresi spasial untuk mengatasi efek heterogenitas spasial. Model GWR adalah salah satu analisis regresi yang bersifat lokal untuk setiap lokasi. GWR menggunakan fungsi densitas berbasis kernel yang berpusat pada setiap observasi untuk mengestimasi parameter lokal dan memanfaatkan bobot geografis yang ditentukan oleh jarak. Pendekatan ini membangun model lokal di setiap titik berdasarkan bobot kedekatan spasial, sehingga menghasilkan peta koefisien regresi yang bervariasi di seluruh area studi. Namun, GWR hanya mempertimbangkan variasi spasial tanpa melibatkan dimensi temporal, sehingga diperlukan model yang mampu menangkap perubahan hubungan antar variabel secara wilayah dan waktu, yaitu Geographically and Temporally Weighted Regression atau GTWR. Model GTWR merupakan pengembangan lanjutan dari GWR yang memperhitungkan dimensi waktu dalam pemodelan spasial, sehingga mampu menangkap dinamika hubungan antar variabel yang berubah baik secara geografis maupun temporal. GTWR menyediakan framework yang lebih komprehensif dengan memperluas lokalitas analisis ke dimensi spasio-temporal, sehingga setiap estimasi parameter pada titik ruang waktu didasarkan pada kedekatan geografis sekaligus kedekatan waktu. Meskipun demikian, GTWR menerapkan asumsi bahwa komponen jarak spasial dan temporal bekerja secara terpisah, sehingga interaksi antar keduanya tidak diperhitungkan. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam hasil pemodelan. Permasalahan tersebut diatasi dengan mengembangkan model GTWR melalui penambahan interaksi jarak spasial temporal. Pengembangan ini dilakukan dengan memodifikasi fungsi jarak menggunakan pendekatan Improve Geographically and Temporally Weighted Regression atau IGTWR. Dalam IGTWR, interaksi jarak spasial temporal merepresentasikan kedekatan antar wilayah dan keterkaitan waktu pengamatan. Estimasi parameter lokal dilakukan pada setiap ruang dan waktu yang menunjukkan pengaruh variabel penjelas berbeda antar lokasi dan periode, sehingga model mampu menangkap heterogenitas spasial temporal secara lebih akurat. Namun, analisis IGTWR memiliki keterbatasan karena tidak mampu mengatasi multikolinearitas, khususnya multikolinearitas lokal, sehingga model menjadi kurang stabil dan tidak dapat diandalkan akibat estimasi parameter lokal yang sangat sensitif terhadap korelasi tinggi antar variabel. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah regresi ridge. Metode ini digunakan untuk menstabilkan nilai koefisien regresi dengan menetapkan konstanta bias, sehingga keragaman parameter yang dihasilkan menjadi lebih kecil. Namun, penambahan konstanta bias yang sama pada seluruh wilayah pengamatan tidak selalu efektif, karena tidak setiap titik pengamatan dalam studi mengalami masalah multikoliniaritas pada tingkat yang sama. Oleh karena itu, Golini dan kawan-kawan pada tahun 2015 memperkenalkan model Locally Compensated Ridge Geographically Weighted Regression atau LCR-GWR yang menerapkan satu konstanta bias untuk setiap wilayah pengamatan. Nilai parameter ridge ditetapkan berbeda pada tiap wilayah pengamatan guna menyesuaikan tingkat kolinaritas antar variabel prediktor, sehingga estimasi koefisien dalam model dapat diperoleh secara lebih akurat. Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat dua metode, yakni Locally Compensated Ridge dan Improved Geographically Temporally and Weighted Regression.
yang akan dibentuk menjadi Locally Compensated Ridge Improved Geographically, Temporally, and Weighted Regression. Penelitian terdahulu mengenai model spasial temporal terus mengalami perkembangan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangkap interaksi lokal dan waktu. Penelitian yang dilakukan oleh Sifriani dan kawan-kawan pada tahun 2022 mendapatkan bahwa model IGTWR lebih akurat dalam memodelkan faktor penyebab kasus COVID-19 di Kalimantan Timur tahun 2020 sampai 2021 yang dibuktikan dari meningkatnya nilai R-square dan menurunnya root mean square error atau RMSE. Selain itu, Davala pada tahun 2025 dalam mengembangkan model LCR GTWR menunjukkan bahwa metode tersebut memiliki performa lebih baik daripada GTWR serta mampu menjelaskan perubahan parameter lokal pada setiap titik pengamatan. Penelitian oleh Nurdin pada tahun 2025 juga menemukan bahwa model IGTWR RICH memberikan hasil yang lebih unggul dibandingkan GTWR dengan 5 variabel signifikan yang bervariasi antar kabupaten atau kota. Meskipun demikian, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada penerapan metode spasial temporal tanpa mempertimbangkan penanganan multikolonialitas secara lokal, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan pendekatan yang mampu mengakomodasi interaksi spasial temporal sekaligus mengatasi multikolonialitas pada setiap lokal dalam pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan indikator penting yang menggambarkan persentase penduduk dalam angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan menunjukkan dinamika yang perlu diperhatikan. Tercermin dari meningkatnya jumlah angkatan kerja pada Agustus 2025 menjadi 4,9 juta orang dan TPAK menjadi 67,65%. Perkembangan ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi, meskipun pertumbuhan angkatan kerja belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan pengangguran secara merata. Fluktuasi TPT pada periode sebelumnya juga menguatkan pentingnya kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya. Kondisi TPT yang mengalami kenaikan dari 4,19% pada Agustus 2024 menjadi 4,21% pada Agustus 2025 mencerminkan tekanan pada penyerapan tenaga kerja di berbagai wilayah. Sejumlah penelitian menyebut terdapat beberapa faktor yang diduga memengaruhi TPT antara lain indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku, presentasi penduduk miskin, umur harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah yang berpengaruh signifikan dalam menjelaskan perbedaan TPT antar daerah. Berdasarkan uraian permasalahan sebelumnya berangkat dari data tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Sulawesi Selatan periode 2019 sampai 2024 yang menunjukkan variasi antar wilayah dan antar waktu sehingga diperlukan pendekatan pemodelan yang mampu menangkap heterogenitas spasial dan temporal. Selain itu, adanya interaksi jarak spasial temporal mengindikasikan bahwa kondisi pengangguran di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh karakteristik wilayah itu sendiri, tapi juga oleh wilayah lain yang berdekatan secara ruang dan waktu. Permasalahan lain yang muncul adalah multikolonialitas lokal, di mana hubungan antar variabel penjelas dapat berbeda dan saling berkorelasi kuat pada lokasi tertentu, sehingga berpotensi menghasilkan estimasi parameter yang tidak stabil. Oleh karena itu dibutuhkan metode pemodelan yang mampu mengakomodasi variasi spasial temporal sekaligus mengatasi multikolonialitas lokal agar diperoleh hasil estimasi yang lebih akurat dan reliable. Yang selanjutnya dirumuskan oleh penelitian untuk mengangkat judul penelitian berupa pemodelan locally compensated ridge improve geographically weighted regression studi kasus tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu data yang digunakan untuk merupakan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 sampai 2024. Yang kedua adalah fungsi pembobot spasial yang digunakan adalah fixed kernel berdasarkan CV optimum dengan jarak antar lokasi pengamatan yang digunakan adalah jarak Euclidean. Dan yang ketiga adalah penentuan model terbaik berdasarkan nilai AIC dan root mean square error atau RMSE. Adapun tujuan penelitian yang pertama memperoleh estimasi parameter model locally composite ridge improve geographically and temporally weighted regression. Yang kedua memodelkan locally composite ridge improve geographically and temporally weighted regression pada data tingkat pengangguran terbuka untuk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 sampai 2024. Yang ketiga, menentukan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka untuk setiap kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 sampai 2024.
Adapun manfaat penelitian yakni bagi penelitian sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang statistika tentang analisis locally composited reach, improve geographically and temporally weighted regression untuk mengatasi data yang mengandung multikolonialitas. Dan yang kedua bagi pemerintah sebagai masukan dan usulan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sektor terkait lainnya untuk dapat menggunakan informasi hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program pengendalian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di setiap kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yang pertama adalah regresi linear, yang kedua adalah heterogenitas spasial, yang ketiga adalah pembobot spasial, yang keempat adalah geographically weighted regression, yang kelima adalah geographically and temporally weighted regression, yang keenam adalah improved geographically and temporally weighted regression, yang ketujuh adalah multikolonialitas lokal, yang kedelapan adalah regresi ridge, yang kesembilan adalah locally composited ridge geographically and temporally weighted regression, yang kesepuluh adalah pengujian signifikansi parameter, yang kesebelas adalah pemilihan model terbaik, yang kedua belas adalah tingkat pengangguran terbuka. Adapun sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang diakses pada tahun 2025. Data penelitian yang digunakan berupa data kasus pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 sampai 2024 dengan observasi sebanyak 144 unit pengamatan yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota. Adapun variabel penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama untuk Y-nya adalah tingkat pengangguran terbuka, X1 adalah indeks pembangunan manusia, S2 adalah persentase penduduk miskin, S3 adalah rata lama sekolah, X4 adalah jumlah angkatan kerja, X5 adalah kepadatan penduduk, X6 adalah harapan lama sekolah, X7 adalah pengeluaran per kapita, dan X8 adalah umur harapan hidup. Adapun analisis data dalam penelitian ini yang pertama eksplorasi data, yang kedua adalah identifikasi heterogenitas spasial dan temporal, yang ketiga adalah identifikasi multikolinialitas, yang keempat adalah standarisasi data, yang kelima adalah analisis model IGTWR, yang keenam adalah identifikasi multikolinialitas lokal, yang ketujuh adalah analisis model LCR IGTWR, yang kedelapan adalah pengujian signifikansi parameter, yang kesembilan adalah evaluasi model, yang kesepuluh adalah transformasi balik estimasi parameter, yang ke-11 adalah interpretasi model. Adapun daftar pustaka yang digunakan sebagai berikut. Demikian seminar statistika satu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.